Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sehat itu yang penting sekarang. Namun izinkan saya mengucap yang universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya gembira banget. Kenapa? Karena tadi malam setelah berbicara di salah satu stasiun televisi yang populer tentang baliho, yaitu ada birahi politik. Saya tidak ingin seperti memojokkan yang terhormat sahabat-sahabat yang diantaranya teman saya sendiri sudah memasang baliho-baliho itu. Hanya saja, saya dalam hal ini Cyber TV ingin menggali dari tokoh yang kompeten. Mereka berada dalam partai dan partainya tidak ikut-ikutan dalam perang baliho. Kita ingin gali kenapa nggak ikut-ikutan. Padahal sudah ada yang curi start dan hak politik setiap orang untuk menampilkan seperti itu. Ambil contoh yang kita hormati Ibu Puan. Ibu Puan ada di setiap sudut. Bahkan ada joke yang nggak enak kalau diungkapkan. Saya berusaha mengemas dengan bahasa yang lebih sopan. Akan menjadi patokan alamat di Gojek misalnya. Baliho ketiga belok kiri itu rumah saya. Baliho. Karena apa, di setiap belokan ada Ibu Puan gitu. Nah itu menambah populer, oke. Menambah dekat Ibu Puan dengan rakyat, oke, silahkan. Kita tidak bisa menjudge itu sebuah keburukan atau sebuah kebaikan. Begitu juga yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Erlangga. Sudah mulai tampak perang-perang balihonya. Namun setelah bicara dengan beberapa teman-teman di partai berlogo beringin ini, ternyata itu sebagian kecil, yang sebagian besarnya sudah disalurkan melalui klinik Yellow atau ke Yellow Clinic atau berbagai macam. Dan setiap rumah-rumah juga sudah katanya lebih daripada 2 juta yang telah berpartisipasi untuk penanggulangan COVID, sehingga tidak signifikan lagi kalau kita berkata baliho ada hubungannya dengan nurani untuk itu. Apapun itu, mari kita galang sebuah empati. Dan hari ini topik kita adalah baliho, birahi politik atau nurani untuk pencegahan COVID. Nah, yang pertama adalah tamu kita yang datang duluan tadi. Rupanya ada saya yang salah mungkin dalam informasinya sehingga agak terlambat. Tapi netizen nggak tahu Pak bahwa ini terlambat. Karena dia putarnya terus setiap sesuka-suka mereka. Ya. Saran saya sebelum saya lanjutin, jangan pernah tertipu oleh viewer, oleh follower. Jangan pernah tertipu. Karena semuanya betul-betul, saya nggak bilang rekayasa ya. Jangan dikaitkan dengan rekayasa. Karena semuanya adalah sebuah angka. Mari kita lihat dampaknya. Itu yang dampak yang lebih kuat. Pak Edi adalah mantan dari KPI. Beliau adalah Pak Edi Muzayyad. Adalah sekarang berkedudukan sebagai Wakil Sekjen DPP dari Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang umurnya udah lama banget. Rumah besar umat Islam waktu itu. Ya. Bergambar Ka'bah. Kemudian bintang, kemudian Ka'bah lagi sekarang. Mudah-mudahan menjadi rumah besar umat Islam juga nantinya dari beberapa partai yang berafiliasi Islam. Amin. Yang kedua, orang semuanya sudah kenal, sahabat saya, Bapak Taufikur Rahman dari Partai Demokrat. AHY dituduh juga sebar baliho. Sampai masuk TV juga. Netizen berkata, itu yang ada baliho Bu Puan sama baliho Pak AHY. Apa iya? Tapi sebelumnya kita langsung dulu ke Pak Edi dulu. Saya lihat Pak Edi, ya. P3 itu nggak ikut-ikutan. Bahkan P3 menyatakan juga kurang empati dari salah seorang pengurus ya, atau partai, atau simpatisan. Ya. Silakan Pak Edi juga. Saya beri waktu sebebasnya. Ya, memang P3 secara sadar dan sengaja tidak melakukan komunikasi politik dalam bentuk baliho sebagaimana tokoh-tokoh partai lain, karena setidaknya 2 hal. Memang itu kebijakan dari partai agar terkait dengan pandemi, khususnya dampak dari pandemi yang juga belum selesai ini, kita diinstruksikan oleh ketua umum, oleh pimpinan, oleh Gus Sekjen dan sebagainya untuk semua kader pengurus fokus pada kegiatan penanganan dampak pandemi.
termasuk energi, resources arahkan ke sana. Bahkan dana. Nah, termasuk tentunya dana itu arahkan ke sana, ke kegiatan-kegiatan sosial, bagi sembako, mungkin apa itu supporting untuk nakes yang di garda terdepan. Mungkin Tindakan juga nyata itu dipublis nggak? ada beberapa di media, kebetulan kita juga punya media partner beberapa, misalnya kemarin kita di Sumedang, kita kepada nakes kita bagikan suplemen untuk penguat dan sebagainya lah, vitamin, ada buah-buahan. Kita juga Kepada masyarakat di berbagai daerah kita juga bagi-bagi sembako. Di Bekasi, contoh kita juga kita kan kemarin turba nih untuk memastikan jalan nggak nih apa yang kita instruksikan. Di Bekasi kita punya ambulan, kurang lebih 11 ambulan jalan 24 jam untuk penanganan COVID. Itu contoh saja. Itu mesti diviralkan, Pak. Ya. Jangan kalah viral dengan balihonya Bu Puah. Ini termasuk oleh Cyber TV nanti kita harapkan untuk viralkan kan begitu. Baik. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak melakukan langkah seperti itu pemasangan baliho? Karena memang sebenarnya komunikasi politik itu ada ilmunya. Iya kan, ada ilmunya. Dan saya kira, saya nggak tahu apakah ini sudah berdasarkan konsultasi apa bukan. Ini kan soal momentum. Ya. Iya kan, yang tidak tepat. Pemasangan baliho itu kan komunikasi yang elitis. Baliho itu kan tinggi tuh. Iya. Susah dijangkau itu. Dan mahal. Dan Sewa. tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi itu komunikasi elit. Nah, di tengah masyarakat yang katakanlah membutuhkan sentuhan-sentuhan konkret, kemudian ada pola komunikasi yang elitis begitu kan, itu nggak nyambung gitu. Nah, karena Babi Haikal dulu tadi menyebut saya pernah di KPI. Saya dulu di KPI, mungkin Babi Haikal ingat ya. Dulu ada tokoh-tokoh politik, ini konteksnya beda tapi bisa ada hal yang bisa ditarik benang merah. Ada beberapa tokoh politisi yang tanda kutip memiliki media televisi. Ya, politisi memiliki media televisi waktu itu. Dan berhari-hari, berbulan-bulan dia tampil di TV-nya itu. Dikiranya dengan dia sering tampil itu akan mendapat simpati. Saya waktu itu bukan saya sebagai semata regulator di KPI, tapi saya mengingatkan, kalau Bapak keseringan tampil di televisi, itu yang rugi 4 pihak, saya bilang. Satu, penting ini. Penyiaran itu kan menggunakan ruang publik. Penyiaran itu sebagai medium kan, udara gitu kan. Itu sebenarnya milik publik, bukan milik pemilik televisi. Ruang publik. Ketika itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik televisi, itu kan publik dirugikan. Itu similarity dong dengan baliho. Sama. Yang kedua, media televisi itu kan sebenarnya memiliki segmen pasarnya sendiri, yang bersifat general umum. Kalau seorang tokoh itu terlalu menonjol di TV itu, maka nanti TV itu justru akan mendapat sentimen negatif. Kan bosan, ada tingkat kejenuhannya. Ini antara Pak Surya Paloh dengan saya Babi Haikal udah tahu nih gitu. Dua-duanya punya televisi soalnya. Jadi TV itu sendiri, saya yakin pengelola TV-nya itu pasti akan ngeluh loh. Waduh, kalau begini caranya, ini segmen kami jadi mengecil dong. Dari semuanya milik publik menjadi hanya seolah milik kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, yang dirugikan tentu kan publik. Publik yang harusnya mendapat informasi yang macam-macam, yang mencerahkan, kok hanya isinya tokoh yang lu lagi. Nah, yang keempat, yang rugi itu Bapak sendiri, saya bilang. Iyalah, jenuh orang. Bapak nggak sadar itu, saya bilang. Kalau Bapak keseringan tampil, itu orang muak, tanda kutip. Nah, 4 pihak kan yang rugi itu. Pemirsa yang cerdas mencatat dengan baik.
publik rugi, medianya itu rugi, tokohnya itu rugi. Nah, dalam konteks pandemi ini baliho ya, rugi nggak sebenarnya? Rugi. Jadi bulan-bulan netizen. Kenapa itu dilakukan? Nah, itulah mungkin karena ilmunya tadi belum nyampe. Dia nggak pakai bapak sebagai konsultan. Pak Idi sebagai praktisi, sebagai politisi juga sebagai KPI. Yang dipakai konsultan asing. Jadi, asing. Yang penting dikenal. Konsultan asing pun dia lupa bahwa dikenal itu belum apa-apa. Dikenal itu ada orang dikenal koruptor, nggak enak. Dikenal jorok, nggak enak. Dikenal maling, nggak enak. Dikenal tukang matiin mic. Dikenal nggak enak gitu loh. Yang enak itu dipercaya, sehingga jalur tangganya itu jelas. Dikenal dulu, dikenal baik dulu, kemudian disukai dulu, kemudian diterima dulu, disukai dulu, kemudian baru dipercaya. Nah, saya sepakat Pak bahwa itu merugikan pribadi, sehingga yang terjadi adalah bumerang. Dan itu dengan segala hormat sudah mulai terjadi gitu ya. Artinya netizen memang luar biasa. Spanduk Ibu Puan dibuat sedemikian rupa. Nah, netizen bisa melihat, lihat aja. Sampai di bulan ada spanduk Pak. Di planet Mars ada. Di planet Mars ada Ibu Puan. Oh, memnya Tentu. Netizen memang luar biasa kreativitasnya. Di Mars, ya di Mars itu kepak sayap kebinekaan itu di planet Mars sampai ada. Netizen memang luar biasa itu. Sampai di Amerika, sampai di Gunung Putih isinya semua baliho Bu Puan. Mohon maaf dengan segala hormat. Inilah kreativitas netizen yang kalau saya sih tersinggung gitu ya. Kalau saya tersinggung, bukan malas-malasin gitu ya. Tapi itu sebuah bentuk pelecehan juga ya. Artinya apa yang disampaikan beliau seharus kita ambil pelajaran. Itu menjadi bumerang. Ibaratnya kalau kita makan tiap hari itu terus kita lihat seperti itu terus lihat lama-lama juga muntah juga ya. Dan seingat saya tokoh yang dibegitukan itu pasti akan menimbulkan kejenuhan. Hanya satu yang namanya kita sebut dan tidak pernah menimbulkan kejenuhan karena dia diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat warfa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita sebut, setiap detik kita sebut. Semakin sebut, semakin menambah kerinduan. Dan jangan pernah mencoba-coba seperti itu, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat seseorang. Bukan saya banding-bandingkan, bukan. Tapi janganlah coba-coba seperti itu, karena di balik itu adalah semua yang ada kejenuhan. Sebentar lagi, kita mau lihat juga Pak AHY sering tampil, dan sekarang tampil dengan macho. Kita lihat ya, beokannya itu keren loh sekarang. Kita saksikan setelah pesan berikut ini. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat kita anterin langsung, yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa
yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Kesalahan dan kegagalan bukanlah kejahatan, tetapi tentu sebagai bangsa yang besar kita ingin tidak mengulangi kesalahan dan kita ingin bangkit dari kegagalan untuk umat dan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemirsa, kita kembali lagi. Dan tadi saya sudah kasih pengantar, penampilan terbaru dari Pak AHY keren juga. Dan bukan bermaksud untuk apapun. Saya cuma mau ingatkan, bangsa Indonesia itu bangsa yang senang banget dijanjikan. Dan ketika dijanjikan, maka realisasinya nggak bakal ditagih. Siapa itu? Presiden Jokowi. Ingat, beliau tampil memukau dengan sederetan janji yang tak dipenuhinya. Maafkan kalimat saya kalau kurang berkenan. Izinkan tanpa diedit saya mengatakan belum bisa dipenuhinya. Beliau berjanji tidak akan hutang, ternyata hutang. Beliau berjanji buyback Indosat, ternyata belum buyback. Beliau berjanji tidak akan ada kebakaran hutan, ternyata ada kebakaran hutan. Beliau berjanji mobil SMK, dan ternyata sampai sekarang belum terjadi. Dan sederetan janji lainnya. Kita berprasangka baik, semoga ini semua dalam rangka upaya ke sana dan akan terrealisasi setelah Pak Jokowi selesai masa jabatan, sehingga yang bersangkutan yang berikutnya akan melanjutkan janji-janji beliau. Tapi itulah salah satu yang membuat Pak Jokowi menang atau dimenangkan dalam Pilpres yang terakhir, yang kemarin 2019, dengan sederetan janji yang belum dipenuhi pada sejak 2014 juga belum juga. Nah, itulah anak muda senang sekali dengan sesuatu yang baru. Pak AHY punya kans untuk ke sana. Saran saya, janjikan Pak. Janjikan hal yang sangat muluk. Mudah-mudahan Bapak jadi 2024. Realisasinya nanti aja kita lihat. Itu hanya sekedar usul. Karena saya asik juga melihat penampilan AHY, kayaknya ini darah baru nih buat masyarakat Indonesia ini ya. Tanpa berpanjang kalam, kita minta penjelasan kenapa Pak AHY ada di pusaran baliho. Satu. Kedua, kok gila-gilaan netizen? Tenggelamkan Demokrat, ada apa? Padahal Demokrat nggak melakukan penyerangan kepada siapapun, kecuali kritik yang membangun untuk pemerintah. Orang yang bersangkutan ada di sini, Pak Taufikur Rahman. Asik. Iya, jadi Babe, yang pertama kaitan sama baliho, AHY Ketua Umum Partai Demokrat memang pasang baliho, cuma bukan dalam konteks untuk 2024. Ya. Jadi memang secara reguler gitu ya, di beberapa daerah kadang baliho terpasang. Itu emang ada program? Enggak ada. Jadi kan gini, misalnya nih ada hari raya. Oh. Ya kan, kader pengen masang. Jadi kadang bukan cuma foto AHY-nya aja, ada foto AHY dan foto misalkan anggota DPR. Selamat kemerdekaan. Selamat hari Idul Adha, selamat hari Idul Fitri gitu-gitu. Terus yang memang agak banyak kemarin, AHY sempat pasang baliho dibantu oleh kader-kader pada saat kita diserang sama Muldoko kan. Oh, ada dua kubu itu. Nah, kan Muldoko kemarin nyerang, nah kemudian AHY banyak pasang itu ya sebagai apa ya? Sebagai antisipasi atau sebagai tanda bahwa kita siap, kita tetap solid dan kita tidak bisa diganggu oleh siapapun, bahkan oleh Muldoko sekalipun, kira-kira gitu. Nah, kemudian selanjutnya Babe, karena di putaran baliho itu hoax, serangan. Oh ya. Apa namanya? Tenggelamkan Demokrat, Serangan kepada Partai Demokrat hari ini luar biasa. Jujur saja Babe, setiap minggu saya dan pengurus DPP Partai Demokrat yang lain itu dikirimin hoax dan fitnah.
oleh nomor tidak dikenal. Rutin setiap minggu. Rutin setiap Kepala minggu. satu jangan nomornya. Enggak, nomornya berubah-berubah. Ada gambar nggak jelas, terus gambar perempuan, macam-macam lah pokoknya. Nomornya nomor Indonesia yang ngirim. Cuma nomornya itu begitu dihubungin nggak bisa, nggak nyaut, dan itu rutin. Nomor berganti-ganti. Jadi kayaknya mereka kirimnya pakai mesin ya. Perang terbuka ini udah mulai. Itu luar biasa. Itu udah sejak beberapa bulan ini. Setiap minggu kita dikirimin. Yang isinya meme-meme. Serangan kepada AHY, serangan kepada Pak SBY, serangan kepada Anissa Pohan, bahkan serangan kepada anaknya AHY. Sampai anaknya. Sampai anaknya. Nggak dituntut aja ke polisi. Iya. Polisi tahu loh. Dan bisa loh. Dan cepet loh. Buktinya Ratna Sarumpait cepet banget itu. Dalam waktu 2 kali 24 jam langsung detail ke kejadiannya semua. Ini bahkan Babe, ini perlu saya sampaikan ya. Supaya dia juga bisa menjadi konsumsi publik. Bahkan secara personal, kader-kader utama Partai Demokrat yang hari ini bersuara kritis, utamanya di medsos gitu ya, di Twitter, itu disikat juga Pak Ustadz. Terakhir take down Pak Rahlan Nasidik. Tapi sekarang udah balik lagi akunnya. balik lagi. Nah, bahkan Pak Rahlan Nasidik ini cerita, bukan cuma dia yang diteror, bahkan istrinya diteror. Jahat sekali Pak. Istrinya diteror oleh nomor tidak dikenal, dan yang parahnya lagi, nomor istrinya Pak Rahlan ini nggak ada yang tahu, kecuali 5 orang anggota keluarganya. Itu betul-betul nomor privat. Nomor privat. Cuma Pak Rahlan, istrinya, dan 3 orang anaknya yang tahu. Tapi tahu dari mana mereka menghubungi dan meneror ke nomor itu? Saya duga sih ini ada keterlibatan aparat. Apakah emang aparat yang bisa tahu atau ada alat yang lain? Saya nggak ngerti. Makanya saya cuma bisa menduga ini ada keterlibatan. Bahkan ya itu diikutin, didoxing dan lain-lain gitu. Wow. Macam-macam serangan kepada kita. Nah, saya ngelihatnya sederhana. Kenapa hari ini banyak sekali serangan kepada kita Partai Demokrat? Ya karena memang hari ini senyatanya bahwa Partai Demokrat lah yang mengkritisi pemerintah. Hari ini kan kita bisa lihat Ya. dari berbagai kebijakan pemerintah, Demokrat terdepan untuk mengkritisi. Jelas. Misal dalam Undang-Undang Omnibus Law, Ya. kita keluar, Iya. kita walk out. Iya. Bahkan kader utama kita, Pak Irwan, anggota DPR RI Dapil Kaltim, mau ngomong mic-nya dimatiin Iya. sama ibu yang lagi banyak fotonya di baliho itu, ya kan? Itu viral. Dan banyak lagi momentum-momentum lain yang memang kita ini serius untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara ke depan. Pak Taufik. Kaitan dengan pandemi sedikit. Kaitan dengan pandemi. Silakan. Jauh-jauh hari Partai Demokrat itu sudah mengeluarkan berbagai instruksi. Ini contoh yang saya ingat ya. 25 April 2020 itu AHY mengeluarkan instruksi resmi Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Itu sejak April 2020 tahun lalu. Enggak booming begitu, gimana ceritanya? Iya, memang ada sebagian yang memang kita blow up ya, tapi cuma nggak semuanya. Nah itu kan kita data tuh, Babe. Anggota DPRD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, nyumbangnya apa, jumlahnya berapa, nyumbangnya di mana, itu semua datanya lengkap. Oh, I see. Totally pernah kita hitung itu hampir lebih dari 250 miliar. 250 miliar, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. 1/4 triliun itu. Yes, 250 miliar dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada datanya. Kalau itu dibikin baliho, penuh juga ya. Penuh juga. Penuh juga. Cuma kan nanti kita dibilang sombong kan. Bahwa memang yang namanya berbagi ini kan memang kewajiban kan bagi mereka yang berlebih. Kira-kira gitu kan. Nah, kaitan lagi dengan banyaknya baliho tadi. Ya saya pikir sih sebenarnya secara politis ya itu memang haknya dia. Hak politik seorang untuk menampilkan. Untuk menaikkan popularitas, untuk menaikkan elektabilitas dan seterusnya. Belum Iya. tentu disukai. Karena begini Pak Ustadz, Belum tentu. kenapa dia berusaha? Kenapa dia berusaha seperti itu? Coba Babe bayangkan, kan survei sering ya dilakukan. Iya. Oke. Dari beberapa hasil survei itu, coba cek namanya Ibu Puan dan namanya yang lain-lain itu di peringkat berapa
dan berapa persen? Ya masih satu digit. Ya kan? Nah, kalau kita AHY, mohon maaf, AHY ini dalam setiap survei namanya selalu berada dalam posisi 3 besar. Ya. Padahal AHY satu-satunya tokoh politik yang bukan menjadi pejabat publik. Ya betul. Kalau Anies Baswedan dia gubernur, wajar, dia tinggi. Ada Ridwan Kamil, ada Ganjar Pranowo, Iya, iya. dan seterusnya. 3 besar itu berputar dari Pak Anies, Pak Ganjar, AHY. Kadang-kadang Pak Prabowo. Pak Prabowo gitu loh. Nah, tapi AHY satu-satunya tokoh nasional yang bukan tokoh publik, yang bukan pejabat publik maksud saya. Jadi dikatakan tenggelamkan Demokrat, ada sisi positif dong. Nah, jadi ada tagar tenggelam. Kalau tagar macam-macam, Pak Ustadz. Pertama yang bikin tagar itu siapa? Kan bisa diurutkan oleh orang-orang IT-nya Demokrat. Oh ini ada referensinya nggak dengan ancaman itu? Ya. Saya pikir sih nyambung semua. Ini kerjaan kerjaan buzzer dan saya ingin sedikit menyinggung ya. Saya ingin sedikit menyinggung terkait buzzer ini ya. Ini saya duga keras memang dipelihara oleh istana. Apa kita bikin partai baru? Partai Sempak Merah itu boleh juga. Saya duga keras ini memang dipelihara oleh istana, dibiayai oleh istana. Bahkan saya duga bahwa memang buzzer ini dipelihara oleh istana, dibiayai oleh istana, dan berada di bawah komando KSP. Dugaan saya seperti itu. Sebentar, sebelum masuk ke dugaan, bukankah itu resmi? Sudah ada kalimat dan perkataan yang mengatakan bahwa kita memerlukan influencer dan dananya ada sekian gitu loh. Iya. Jadi bukan dugaan lagi, hanya saja dugaan Pak Taufik itu berada di bawah kendali siapa. Tapi kan gitu ya. pertanyaan saya, apa yang tadi disampaikan oleh Babe, itu mata anggarannya ada di mana? Oke. Kalau kita bicara keuangan negara kan pasti ada mata anggarannya, ada nomenklaturnya kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang KSP, ini bisa ada kegiatan tidak ada nomenklaturnya. Nih ya, saya baca. Saya baca ya sebentar itu di Perpres tentang KSP ya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf presiden. Oke. Kita lihat di pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kantor staf presiden menyelenggarakan fungsi. Jadi fungsinya itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang paling rini yang J. Yang J itu adalah pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh presiden. Apa saja dong? Apa aja bisa. Jadi KSP ini shadow-nya presiden sebenarnya. Oke. Nah, yang lebih bahaya lagi, yang ini melanggar undang-undang, yang menurut saya ini perpresnya harus digugat, ya. Itu di bagian pendanaan. Ngeri, Babe. Pasal 38 bagian pendanaan. Saya baca ya, ayat 1. Nah, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor staf presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. ada Oke, APBN. APBN itu satu. Yang kedua, ayat 2 yang bahaya. Kantor staf presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari APBN sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 ini artinya apa, Babe? Ayat 2 ini artinya adalah praktek penggunaan dana off budgeter. Iya. Jadi ini KSP bisa narik duit dari pengusaha, taruh di meja, dipergunakan sesuai dengan kepentingan politiknya. Sekarang kalau sebagian dari dana itu dipergunakan untuk operasi politik, misalnya membiayai buzzer-buzzer, siapa yang tahu? Karena anggaran yang tidak bersumber dari APBN ini tidak bisa diaudit. Yang pasti ini melanggar undang-undang tentang perbendaharaan negara dan undang-undang tentang keuangan negara. Ya. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk
buat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Ae kali ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Ya, teman-teman sekalian, saya harus kembali sedikit sebelum ke Pak Idi Mujayat. Sebelumnya saya mau tuntaskan dulu sebentar pendapat Pak Taufikur Rahman. Kalau bicara pertanggungjawaban keuangan, Pak, itu tentunya ada mekanisme dan caranya. Ada undang-undang yang mengaturnya. Bahwa yang disebut pintu masuk dan pintu keluar duit itu cuma satu, yaitu APBN itu sendiri. Itu artinya semua duit masuk itu harus dicatatkan. Karena sistem pencatatan keuangan kita hari ini, Babe, itu cash basic. Kalau ada manfaatnya bagaimana? Seperti contohnya, apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok waktu jadi gubernur, beliau kan bikin apa? Pak Jokowi, oleh Pak Jokowi juga. Ya. Oh ya, Pak Jokowi juga Semanggi. Itu salah, Pak. Itu nggak menggunakan dana APBN. Itu salah. Tapi masyarakat menerima manfaatnya. Betul. Jadi untuk tujuan yang baik harus dipergunakan dengan cara-cara juga yang baik. Termasuk patung Jenderal Sudirman. Semua. Jadi kalau tujuannya baik tapi caranya salah, keliru nggak tuh? Iya. Oke. Kita kan nggak pernah tahu. Sekali lagi, kalau sistem keuangan kita itu cash basic, artinya berapa jumlah duitnya dicatatkan, kemudian dibahas bersama, baru dialokasi untuk apa duit itu. Baik. Bukan duit itu dipakai bangun dulu, dipergunakan dulu untuk apa-apa, kemudian dihitung dengan nilai appraisal, baru nanti dicatatkan. Itu salah, Pak. Menurut dugaan Pak Taufik dan Pak Idi, ya, ini baliho lagi ya, baliho, karena topik kita baliho. Ada gak indikasi atau ditemukan atau diduga para pengusaha mensupport itu, ya tentunya dengan imbal balik gitu ya. Nggak usah ngumpet-ngumpet dah, yang namanya politikus pasti ada sesuatu lah, ada dampaknya yang diharapkan. Menurut pengamatan dari P3 gimana? Ada nggak pengusaha yang support baliho itu? Sebagaimana aplikasi yang barusan disampaikan Pak Taufik. Ya, saya sangat mungkin. Mungkin. Ada koneksi pengusaha yang menyumbang dalam bentuk. Tapi kalau itu memang kemudian konteksnya sumbangan, ya boleh-boleh saja kan? Boleh saja. Cuman penggunaannya ini yang kurang timingnya tepat gitu kan. Ya termasuk tadi Pak Taufik bilang, sebenarnya kalau secara politik, apalagi tanda kutip dalam demokrasi yang liberal begini, itu kan memang sah saja dia pasang baju seperti itu, ya kan? Hanya saja. Iya. Kalau secara moral politik itu memang tidak tepat. Sebenarnya ada cara nebusnya itu kalau mau. Turunkan balihonya? Ya, di samping mungkin turunkan adalah itu harus diimbangi. Kalau kita mungkin husnuzon kan begini. Jadi baliho itu tampil menampilkan sosok-sosok tokoh-tokoh, katakanlah politisi itu kan pengennya mungkin dia biar kelihatan hadir di tengah masyarakat. Nah, kehadiran ini sebenarnya tadi yang kurang tepat tadi itu ada cara penebusan dosanya. Yaitu apa? Dia harus ya melaksanakan aktivitas
yang lebih gempita terkait dengan penanganan dampak COVID masyarakat. Jadi imbang gitu loh. Ya, itu berarti Kalau mau ada perbaikan lagi kira-kira. sebab saya hitung gini, saya kenal dengan beberapa pengusaha baliho yang saya menghubungi. Ini sebabnya membuat saya kok agak kencang gitu ya. Perkenalkan, di samping berbagai macam profesi, saya juga penggagas satu bantu satu pada waktu awal mula COVID-19 dengan harapan diikuti oleh banyak orang. Satu bantu satu. Tahukah teman-teman sekalian, satu buah baliho di tempat strategis ya di Jakarta, di Golden Triangle itulah Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto ya. Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan ya. Itu dengan kontrak 6 bulan satu baliho, karena minimal 6 bulan itu 2 miliar rupiah. Dan saya coba hitung-hitung, andai kata satu baliho ya dibuat vitamin untuk bagi-bagi rakyat dengan cara seperti ini. Kalau saya buatnya ada vitamin C, vitamin D, B kompleks dan E. Jadi B, C, D, E dan hand sanitizer. Ini kurang lebih 200 ribuan, 220-an. Itu bisa sampai bikin satu baliho identik dengan 8.000 paket seperti ini. Atau kalau awal mula saya membuka kesempatan bagi-bagi gerobak, satu gerobak 2 sampai dengan 3 juta, satu baliho identik dengan 660 gerobak. Jadi, kalau ada yang berkata baliho juga membuka lapangan kerjanya siapa yang dibuka dan berapa orang? Nah, itu loh dasar kenapa kita agak kencang sedikit. Mau ya ada empati lah gitu. Mau ya ada yang dialihkan untuk rakyat. Tapi apapun itu kita break dulu teman-teman sekalian. Kita nunggu statement yang closingnya dari kedua partai yang saat ini naga-naganya menjadi partai alternatif untuk masyarakat memilih. Terima kasih, sebentar lagi setelah pesan berikut ini. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semua nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat kita anterin langsung, yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, kita berada pada closing ya dalam Indonesia Leaders Club ini. Ya, nama acara ini Indonesia Leaders Club, saya belum sampaikan tadi. Mantap. Indonesia Leaders Club ini tujuannya adalah untuk menjaring calon-calon pemimpin masa depan. Dan banyak sekali orang-orang yang duduk di dalam partai tapi punya idealisme yang sangat baik, dan itulah orang-orang yang kita undang ke sini. Terlepas dari beliau pro presiden atau tidak pro
terlepas mereka itu adalah dalam partai koalisi atau partai yang oposisi, terlepas daripada pada waktu itu pemilihan adalah Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi Cyber TV berusaha menampilkan yang adil bahwa saluran pemersatu bangsa. Hari ini salah seorang calon pemimpin masa depan itu ada dengan Bapak Idham Zayyad, seorang wakil sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi gimana Pak closing statement dari Bapak? Baliho ini dilanjutkan atau diturunkan atau biarkan saja yang ada, jangan ditambah dan berikan manfaat untuk rakyat. Pilihan Bapak lanjutkan atau mundurkan, turunkan atau dibiarkan. Karena kalau diturunkan ada juga kerjaan kan untuk yang biasa nurunin baliho kan. Ya, saya kira ini kan acara talk show kan. Talk show itu kan dekat-dekat dengan tawasok. Oh, Tawasok itu kan saling banyak banget memberikan nasihat, kira-kira begitu ya. Talk show tawasok. Ya kita mengingatkan saja lah bahwa eksposur melalui baliho itu tidak tepat untuk konteks sekarang. Ini mantan KPI kan yang bicara penting loh. Jadi kalau yang ingin diraih adalah simpati, malah sebaliknya antipati. Untuk itu energi yang atau resources yang digunakan untuk baliho yang tadi angkanya sangat wow, itu baru di DKI ya. Bagaimana kalau Lebih kecil daerah makanya. Indonesia kan, meskipun kecil kalau penyebarannya banyak kan coba. Demokrat aja yang nggak kelihatan 250 miliar. Nah, seberapa banyak kalau itu bisa dialihkan untuk konteks kepedulian terhadap masyarakat. Baik. Saya sih menduga sebenarnya mereka mungkin melakukan kedua-duanya mungkin. Pasang baliho iya, Nyumbang mungkin ya. nyumbang iya, cuman Yang kan pasti iya. nah sekarang banyakin sumbangannya lagi dah, gitu kan. Kalau yang untuk baliho kalau mungkin udah kontrak ya, kalau sampai habis kontraknya untuk sementara di selesaikan dulu lah, tapi nggak usah dipasang lagi. Saya Kita kira. tunggu Pak. Kira-kira Ya. 1 bulan lagi depan akan ada pengusaha baliho yang teriak karena belum dibayar. Itu lain lagi. Lain lagi masalahnya. Silakan Pak Taufikur Rahman, Demokrat. Jadi yang pertama menurut saya apa yang dilakukan Ibu Puan langsung saja, menurut saya agak keliru. Dia ini kan ketua DPR. Kalau dia mau lebih terkenal, dia mau lebih populer, dia mau elektabilitasnya naik, ya dia bersuara dong. Dia ketua DPR. Pernah matiin mic. Nah, yang ada malah matiin mic. Dan Demokrat jangan dimatiin waktu itu. Harusnya dia bersuara. Sekarang Babe pernah dengar suaranya Ibu Puan? Belum pernah sih. Oke, dia ketua DPR, Pak. Dia spokesperson. Dia mewakili lembaga DPR yang terhormat itu. Harusnya dia tampil ke publik, membela kepentingan rakyat. Udah. Kalau dia tampil ke publik, ngomong ke publik, membela kepentingan rakyat, nggak perlu dipasang baliho. Orang akan mengenal dia, orang akan menyukai dia, orang akan memilih dia nanti. Nah, tapi karena udah terlanjur dipasang balihonya, ya udah biarin aja dipasang, tapi ditambahin yang tadi Pak Idi bilang. Jadi satu baliho harus ada 10.000 orang di sekitar itu miskin yang dapat sembako. 8.000 udah saya hitung. Nah, itu baru bener tuh. Itu baru bener tuh. Ya. Harus dibarengin seperti itu. Satu baliho 8.000 ya. Artinya berbuat aja. Lalu bagaimana? Satu lagi saya tambahkan closing statementnya terhadap tenggelamkan Demokrat itu gimana? Dan apa aksi yang dilakukan Demokrat gitu loh untuk menghalau itu kan penting ini. Yang pasti gini, Babe. Kalau kita di udara, kita kan juga punya orang-orang. Oke, tapi alhamdulillah di udara, di Twitter, di medsos Maksudnya ini orang-orang buzzer juga nih. bukan buzzer, kita orang, Saya mesti iya, klarifikasi. kita bukan buzzer, tapi kita orang-orang betulan. Staf IT ya. Bukan aku, enggak. Kayak misalkan saya aktif di Twitter. Ada Bang Jansen, ada Bang Rahlan, ada Bang Andi Arief, Twitter saya ada Bang Irwan, ada Bang, copot ini. Biasa saya kontak-kontakan sama Bang Jansen ini. ya kan? Artinya kita pasukan terang yang tampak mukanya, dan itu yang kita ngelawan buzzer-buzzer. Yang nggak tampak mukanya. Nah, kaitan dengan tenggelamkan Demokrat, saya sederhana. Apa pepatah lama tuh? Apa yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Oh. Iya kan? Sesederhana itu kita ngelihatnya. Artinya nggak apa-apa, silakan. Akan menambah kuat gitu ya. Baik. Apa yang tidak membunuhmu itu akan menjadikanmu lebih kuat.
Nah, itulah teman-teman sekalian, saya hanya ingin memberikan satu kata. Presiden pertama, proklamator Soekarno, itu terkenal amat sangat dalam berkata-kata, bersuara. Beliau dengan gaya auditorinya mengulang-ulang bahasa sampai kita mengatakan beliau seorang orator ulung. Dan orator ulung itu menurun kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurun. Jadi tingkat kualitasnya yang menurun. Dan kemudian tingkat kualitas itu menurun pula kepada Ibu Puan. Semoga Ibu Puan bisa mengikuti jejak ibunda, yaitu Ibu Megawati, dan bisa mengikuti kakeknya yang luar biasa, proklamator Indonesia, Soekarno. Kita kembali pada waktu yang akan datang, sampai ketemu di ILC yang lain. Ini tentang Soekarno saya mau bacain ini sedikit boleh nggak? Silakan. Saya mau bacain sedikit ya. Inilah closing statement dari selain host. Silakan. Jadi dulu Babe, Bung Karno itu dalam pidatonya ada satu yang menurut saya bagus ya. Dia bilang begini, Bung Karno dalam pidatonya. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak. Soekarno, yang fotonya selalu ada di spanduk kalian. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.